Faroji dengan NIM 64230171. Di sini kami akan mempresentasikan video tentang perhitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan. Kelompok 1. Berikut adalah nama kelompok dengan saya sendiri, Faroji dengan NIM 64230171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dwi Rahmadani dengan NIM 64230855. Perkenalkan, nama saya Angelina Marina Bau dari kelas 643F01 dengan NIM 64230960. Perkenalkan, nama saya Anggia Prilia Agustian dengan NIM 64231009. Perkenalkan, nama saya Fatuna Citra Winingrum dengan NIM 64231202. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardia Rahma dengan NIM 64232251. Selanjutnya ada definisi pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada definisi PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang penghasilannya atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Pemotong PPh pasal 4 ayat 2. Pemotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 terdiri dari 1. Koperasi, 2. Penyelenggara kegiatan, 3. Otoritas bursa, dan 4. Bendaharawan. Lanjut, definisi sewa atas tanah dan atau bangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya. Rumah, kantor, toko, rumah toko, gedung, dan bangunan industri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Berikutnya ada tarif PPh pasal 4 ayat 2 tentang persewaan tanah dan bangunan. Jadi, merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120-KM-K.03/2002 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan, yaitu besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan dan bersifat final. Selanjutnya ada cara bayar PPh pasal 4 ayat 2 sewa atas tanah dan bangunan. Yang pertama yaitu login akun pajak, yaitu klik pajak. Yang kedua ada pilih buat ID billing. Yang ketiga ada isi kolom kode akun pajak dengan pilih 41128 PPh final. Yang 4 yaitu lalu isi kolom KJS sesuai dengan jenis setoran yang akan dibayar. Yang kelima, isi kolom masa pajak, tahun pajak, serta NOP. Dan yang keenam, masukkan jumlah yang dibayar dan simpan pembayaran kode billing. Yang ketujuh, jika ingin langsung menyetorkan, yaitu dengan klik bayar. Yang kedelapan, lalu akan diarahkan pada halaman pembayaran pajak. Bisa menggunakan virtual account, OVO, dan KRIS. Dan yang terakhir, yang ke-9, setelah pembayaran selesai, Anda akan mendapatkan bukti setor dengan keterangan lunas. Baik, di sini ada tampilan SPT masa PPh unifikasi masa pajak tahun 2022. Baik, di sini kita akan memilih SPT normal. Selanjutnya, kita akan melakukan tanggal masa pajak, yaitu 03 tahun 2022.
Selanjutnya kita akan mengisi identitas pemotong pajak atau wajib pajak. Di sini kita akan mengisi NPWP dari perusahaan karena ini rahasia, jadi kita nggak usah mencantumkannya. Selanjutnya kita akan mengisi nama WP atau nama perusahaan PT Jasa Cipta. Seterusnya, kita akan menuliskan alamat dari perusahaan tersebut, Jalan Menteng Raya. Seterusnya di sini ada objek pajak. Karena kita memilih persewaan tanah dan bangunan, jadi kita akan memilih bagian nomor 5, yaitu persewaan tanah dan pembangunan. Di sini nilai objek pajaknya sebesar 300 juta rupiah. Dikali dengan tarif 10%, dan PPh yang dipotong atau yang dipungut atau setor sendiri sebesar 30 juta rupiah. Baik, jadi jumlahnya di sini nilai objek pajak sebesar 300 juta rupiah. Dan jumlah PPh yang dipotong atau yang dipungut sebesar 30 juta rupiah. Di sini ada lampiran yang perlu kita isi, yaitu 1, surat setoran pajak 1 lembar. Terus, 2-nya daftar bukti pemotong atau pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2. Seterusnya, bukti pemotongan atau pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2 1 lembar. Dan nomor 4-nya surat kuasa khusus, itu tidak usah kita pilih atau kita lampirkan. Seterusnya di sini ada pernyataan dan tanda tangan. Kita akan memilih pemotong pajak atau pemimpin. Di sini kita akan menuliskan nama pemimpin dengan nama Robekar. Dan di sini kita akan mengisi NPWP-nya karena itu rahasia, jadi kita nggak usah mencantumkannya. Di bawahnya ada tanda tangan pemimpin. Dan di sebelahnya ada tanggal pembuatan pajak. Dengan tanggal 07/04/2022. Yang di sebelahnya ada SPT masa yang diterima. Dan itu tidak perlu kita isi karena itu diisi oleh petugas. Baik, kita akan lanjut dengan bukti pemotongan PPh. Baik, di sini ada bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Di sini ada nomor PPh-nya. Seterusnya, kita akan mengisi NPWP dari perusahaan karena itu rahasia, jadi kita nggak usah mencantumkannya. Seterusnya ada nama perusahaan, yaitu PT AK Jasa Raharja. Seterusnya, di sini ada alamat dari perusahaan, yaitu Jalan HR Rasuna Said. Seterusnya, di sini ada lokasi tanah dan pembangunan, yaitu di Jalan Martapura Raya. Di bawahnya ada jumlah bruto nilai sewa sebesar 300 juta rupiah dikali dengan tarif sebesar 10%, dan PPh yang dipotong sebesar 30 juta rupiah.
Seterusnya di sini ada tanggal dan tempat pembuatan bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2, Jakarta, tanggal 7 Maret 2022. Di bawahnya ada pemotong pajak. Di sini kita akan mengisi NPWP dari perusahaan tersebut. Karena itu juga rahasia, jadi kita nggak usah mencantumkannya. Seterusnya di sini kita akan mengisi nama PT dari perusahaan tersebut, yaitu PT Jasa Cipta Remba. Seterusnya di bawahnya ada tanda tangan dari pemimpin tersebut beserta namanya, yaitu Robert Khan SE. Selanjutnya itu pengisian SPT atau surat pemberitahuan. Yang pertama pengisian secara manual, yaitu dengan mengumpulkan wajib pajak untuk pajak pribadi yaitu bukti potong pajak, sedangkan untuk wajib pajak badan yaitu laporan keuangan. Selanjutnya itu mendapatkan formulir yang sesuai. Kemudian mengisi formulir SPT seperti data pribadi, rincian penghasilan, dan pajak terutang. Kemudian dengan melakukan perhitungan pajak terutang. Yang terakhir yaitu melaporkan formulir SPT ke kantor pajak. Yang kedua yaitu pengisian melalui e-filing. Yang pertama mempersiapkan akun DJP online atau www.pajak.go.id. Kemudian login ke sistem DJP online, selanjutnya memilih jenis formulir DJP, kemudian mengisi data SPT secara online, kemudian mengunggah dokumen pendukung, yang terakhir yaitu mengirimkan SPT secara online. Kesimpulannya, pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung untuk digunakan demi kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pada penghasilan tertentu yang bersifat final. Artinya, pajak yang hanya dipotong sekali dalam satu masa pajak dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak lainnya. Beberapa pihak yang memotong pajak ini antara lain koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, dan bendaharawan. Selain itu, penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan juga dikenakan pajak final sebesar 10% dari jumlah bruto sewa, sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017.